Halo, Assalamualaikum. Saya Marifatin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto, kelas 145B dari SDN Mojokerto 2. Dalam sesi kali ini, saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya sebagai implementasi pemahaman modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maaf Bapak, mohon maaf ini saya mengganggu waktu sibuk panjenengan. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, saya akan mewadakan wawancara tentang cara panjenengan mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah di sini. Saya yakin Bapak ya, selama panjenengan di sini sudah banyak sekali masalah-masalah yang mungkin panjenengan harus menghadapinya, walaupun itu instan ataupun harus terjadwal. Bapak, untuk yang pertama Bapak ya, selama ini dalam memutuskan berbagai masalah, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk kasus dilema etika ataupun kasus yang termasuk rujukan moral Bapak? Ya, gini ya Bu, menurut saya jika dalam suatu masalah bisa dihadapkan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal dan sama-sama benar, itu termasuk kasus jenis dilema etika. Sedangkan jika suatu masalah dengan alasan tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai kebenaran, maka menurut saya itu termasuk rujukan moral. Ini Bapak, tepat sekali. Selanjutnya Pak, selama Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, bagaimana Pak panjenengan mengambil keputusan itu Pak? Dalam hal ini, jika terjadi yang seperti disampaikan, maka saya mengajak warga sekolah, ya termasuk baik itu penjaga, tenaga pendidik dan kependidikan ya. Jadi saya ajak untuk musyawarah. Kita rundingkan permasalahan itu, kemudian dari hal itu nanti kita bisa menentukan sebuah keputusan. Seperti itu ya Pak ya, panjenengan musyawarah jadi dengan rekan-rekan guru dan seluruh warga sekolah. Ini Bapak. Terus itu Pak, prosedur apa kira-kira yang Bapak terapkan pada waktu pengambilan keputusan? Prosedur yang saya lakukan dalam hal ini biar nanti menghasilkan sebuah keputusan yang betul-betul apa istilahnya yang baik, maka yang pertama saya rapat internal dengan Dewan Guru. Kemudian kita mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus. Harus mengidentifikasi dulu ya Pak, biar segalanya itu tahu nanti ya keputusan kita tidak salah mengaturnya ya. Selanjutnya Pak, selama ini apa yang panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan yang kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu adanya identifikasi kasus, penyelidikan, dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sisi agar nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, selama ini panjenengan sudah banyak memutuskan kasus-kasus yang mungkin rumit sekali. Nah, di situ ada mungkin Pak tantangan apa yang menjadi ganjalan bagi Bapak selama memutuskan masalah itu Pak? Dalam ini tantangan yang kadang ya berlawanan dengan hati nurani saya, yaitu ketika kita dihadapkan pada nilai kebenaran
sedang di satu sisi saya dihadapkan rasa kasihan. Jika saya berada pada posisi mereka dan memikirkan masa depan murid seperti itu. Ini Bapak, memang yang utama kita selalu mengutamakan murid nih Pak ya. Bagaimana apakah nanti murid itu kedepannya dengan keputusan kita itu tetap nyaman atau bagaimana, itu memang yang terpenting. Selanjutnya Pak, pada waktu panjenengan memutuskan masalah-masalah tadi, apakah panjenengan itu mempunyai jadwal khusus yang mungkin sudah panjenengan tulis di jadwal kalau hari ini harus ada rapat penyelesaian masalah seperti itu, atau mungkin instan Pak, mungkin sesuai dengan kondisional atau bagaimana Pak? Semua tergantung kasus yang terjadi. Tatkala atau jadwal sudah istilahnya untuk diselesaikan bersama, tapi kadang tidak ada jadwal dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, di mana langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi pada waktu kejadian kasus tersebut. Ini Pak, kadang memang mendadak ya Pak, apalagi seperti ini dinas yang serba online sekarang, pengambilan keputusan hari ini diputuskan seperti itu. Memang kita harus mengkondisikan sesuai dengan aturan pemerintah juga, yang kadang hari ini rapat, panjenengan harus memutuskan segala sesuatunya. Nah, ini Pak. Selanjutnya Pak, apa faktor yang mempermudah atau panjenengan anggap sebagai seseorang atau yang mungkin bisa mendukung panjenengan sebagai penguat panjenengan memutuskan masalah selama di sekolah ini? Ya alhamdulillah, dengan terjadinya kasus-kasus yang ya memang di dalam pekerjaan tentu ada masalah. Dalam hal ini saya mendapatkan dukungan dari semua unsur dalam pendidikan, yaitu dari dukungan rekan guru, warga sekolah sekitar, orang tua atau wali murid, dan komite sekolah. Iya, alhamdulillah semua sangat mendukung. Itu memang yang terpenting Pak, biar nanti barangkali ada keputusan yang dipertanggungjawabkan, mereka bisa bertanggung jawab bersama-sama, nantinya bisa manfaat bersama-sama juga. Terakhir Pak ya, ini sebagai refleksi kita hari ini, dari semua pertanyaan yang sudah saya berikan, dari pengalaman Bapak selama memutuskan masalah, bagaimana refleksi Bapak selama menghadapi kasus dilema itu Bapak? Ya, selama kita adanya kasus-kasus itu, maka itu menjadikan suatu pembelajaran yang bisa saya ambil sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah tidak semua yang kita anggap benar itu keputusan yang tepat. Karena semua harus dilihat atau dipertimbangkan dari berbagai sisi dan apa nanti akibat yang ditimbulkan dari keputusan kita. Memang keputusan kita nanti yang pertama memang harus berpihak pada murid, yang kedua kita memikirkan akibatnya apa nanti jika memutuskan masalah ini, dan selanjutnya itu nanti juga kita pertanggungjawabkan di hadapan yang berkuasa tentunya itu. Ya. Terima kasih ya Bapak, waktu yang sudah disediakan. Sampai di sini dulu, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah sehat Bu Weni. Seperti yang sudah kita rencanakan Bu Weni, hari ini saya akan mengadakan wawancara
pada panjenengan sebagai Ibu Kepala Sekolah SDN Leminggir. Begini Bu Yeni, sebelumnya saya mohon maaf ya mengganggu waktu sibuk panjenengan. Di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal untuk menggali wawasan panjenengan sebagai bahan saya pada implementasi pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Yeni ya, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Terima kasih. Sebenarnya kita sebagai ibu itu kan memang hampir setiap hari kita itu pasti akan dihadapkan beberapa masalah yang membutuhkan suatu keputusan yang harus kita putuskan. Dan itu pengalaman saya, sebagai pengalaman saya bagaimana membedakan apakah ini dilema moral atau dilema etika, itu menurut saya kita tidak boleh bersalah semua. Yang pertama kita pastinya harus tahu nilai-nilai apa sih yang saling bertentangan. Dan yang paling penting menurut saya sepanjang pengalaman saya adalah kita harus cari fakta-faktanya dulu. Dimana setelah kita tahu fakta-faktanya dan kita memutuskan nilai-nilai apa yang saja yang bertentangan, barulah kita tahu oh ini tidak sesuai dengan peraturan. Jadi kan itu sudah jelas bahwa benar lawan salah dan dipastikan juga moral. Tentunya kalau kita menghadapi suatu masalah yang termasuk rujukan moral itu tergolong lebih mudah dalam mengambil keputusan karena pasti kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Pasti yang kita ambil tentunya yang benar. Yang agak challenging itu adalah yang saat kita akan menghadapi dilema etika. Saat kita tahu merumuskan di mana nilai-nilai yang bertentangan adalah nilai yang sama-sama benarnya. Nah ini butuh pertimbangan yang lebih lanjut. Karena itu termasuk sekali ini seperti itu cara panjenengan menganalisa mana dilema itu etika dan mana selanjutnya Bu Yeni, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan. Termasuk kasus dilema itu kan, itu bagaimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau rujukan moral mungkin kita hanya butuh keteguhan hati saat kita mengambil keputusan yang benar karena sudah jelas mana yang benar mana yang salah. Dan challenging seperti yang saya sampaikan kan saat kita akan menghadapi dilema etika di mana dua-duanya ini sama-sama benar. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Pengalaman saya selama ini memang itu benar-benar namanya saja dilema etika, benar-benar dilema. Di saat dua-dua kepentingan itu benar-benar benar. Yang pertama yang saya biasanya lakukan adalah yang pertama harus tadi nilai-nilai apa saja. Apakah saya kasihan melawan kebenaran atau apapun itu. Jadi kita rumuskan nilai-nilai yang pertama. Yang kedua tentu saya adalah kita harus tahu, kita harus cari fakta yang real. Jangan sampai kita memandang masalah itu hanya dari satu sisi. Gitu. Saat mendapat suatu masalah hanya dari satu orang, gitu. Versi satu orang, kita harus mencari fakta-fakta yang lain. Real. Setelah itu baru kita lakukan apakah ini bertentangan dengan peraturan dan sebagainya. Baru nanti kita rumuskan mana yang kita ambil. Jelas, ya, kita tidak bisa mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Nah itulah seni dalam mengambil keputusan yang harus kita ambil. Bukan dari yang pertama, dasarnya adalah yang pertama pasti kepentingan murid. Mana yang kita dulu ya kepentingan murid. Yang kedua tidak benar dengan nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya adalah kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang akan kita ambil. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang anggap efektif sekali.
menggunakan SDN? Yang paling efektif adalah ini, menurut saya pasti saat kita mendapat suatu masalah itu pasti kita akan yang pertama yang paling efektif bagi saya adalah satu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru walaupun mau bagaimana keputusannya, kita jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, sepanjang pengalaman saya itu emosi yang akan berbicara. Jadi keputusan yang akan kita ambil nanti tidak akan objektif kalau menurut saya, sepengalaman saya. Jadi usahakan jangan terburu-buru berpikiran dingin. Terus tadi ingat bahwa ada 3 dasar yang perlu kita pertimbangkan dalam keputusan, yaitu yang pertama yaitu murid itu yang pertama, kepentingan murid itu. Jadi apapun nanti keputusannya mana yang menguntungkan bagi saya, yang pihak ada saya. Kedua, jangan sampai keputusan yang saya ambil itu bertentangan dengan nilai-nilai agama atau kebajikan. Dan yang ketiga adalah saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya. Dan yang paling efektif adalah yang selanjutnya yaitu fakta. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mencari fakta yang real dan bagus. Itu sebanyak pengalaman saya. Jadi fakta ya yang harus kita utamakan ya di situ, karena mungkin itu nanti yang membuat keputusan kita itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Bu, apakah panjenengan mempunyai tantangan di sini ketika memutuskan sebuah masalah yang dilema etika seperti itu? Menurut panjenengan apa saja tantangan yang ini alami? Saya masih ingat nih, saya kan baru jadi kelas sekitar 2 tahun ya. Tantangan menurut saya itu yang paling menantang adalah di saat kita dituntut mengambil keputusan yang secepatnya. Dan hampir sekarang kan kita tiba di zaman yang digital ya, semua serba cepat. Keputusan pun diambil harus juga cepat, begitu kan ya. Nah, saat itulah menurut saya tantangannya. Saya dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Sedangkan saya menghindari untuk berusaha-berusuh gitu. Jadi itu tantangan saya. Tantangan saya adalah merumuskan mengambil keputusan yang cepat tetapi tepat. Seperti itu. Jadi meminimalisir resiko yang akan diperoleh. Terus sekali Bu ini ya, memang sekarang itu harus saja dikasih sebuah masalah dan harus diputuskan dalam waktu itu. Ya itu memang itu satu pengalaman yang bagus, mungkin ke depannya lagi saya sendiri sangat bisa itu sebagai bahan bagi saya. Begini Bu ini, untuk selanjutnya ya ini, apakah panjenengan dalam membuat keputusan itu ada tata kala atau jadwal tertentu, misalnya ada sebuah masalah terus 2 hari lagi kita akan musyawarah untuk dapat ini, seperti itu mungkin bagaimana Bu? Kalau tata kala atau jadwal itu sejatinya masalah itu kan tidak terjadwal gitu, tidak tahu kapan datangnya gitu kan, tiba-tiba sehari ini bisa 5 sekaligus masalah yang harus segera diputuskan, besok hanya 1 masalah dan sebagainya, kan tidak terjadwal datangnya masalah. Jadi kalau jadwal tertentu saya tidak punya. Tapi kalau sebisa mungkin seperti yang saya sampaikan, seringkali di masa-masa seperti ini kan membutuhkan keputusan yang secepatnya. Jadi saya beri di skala prioritas mana yang harus saya selesaikan dulu. Kalau masih bisa di handle di kemudian hari, di cancel, saya pasti akan mengundur. Saya dahulukan yang prioritas, di mana saya harus memusyawarahkan dulu dengan guru-guru saya, dan itu memang untuk leader wajib untuk memusyawarahkan kepada anak buahnya. Jadi saya seperti itu. Tapi tidak semua keputusan kan bisa dijadwalkan seperti itu. Jadi ada kalanya kita hanya bisa memusyawarahkan dengan kecil supaya kita cepat sehingga keputusan yang kami bisa efektif. Tidak diundang. Ya, seketika dan kita harus segera mengambil keputusan. Jadi tidak ada waktu jadwal yang tergolong seperti itu. Prioritas.
sekarang. Begini Bu Eni, dalam menghadapi masalah-masalah itu adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Gimana? Panjenengan ada faktor-faktor yang mendukung sekali? Tentunya ada Bapak, karena saya kan sebagai kepala sekolah yang baru itu kan minim pengalaman. Jadi saya itu banyak sekali belajar dari teman-teman saya. Selama ini yang mendukung dalam pengambilan keputusan saya itu adalah partner-partner saya, yaitu tim saya, guru-guru saya. Di situ mereka yang saya libatkan saat saya dihadapkan pada suatu masalah. Tetap saya yang memutuskan sebagai kepala sekolah, tapi saya mendapat pertimbangan dari guru-guru saya. Jadi saat saya kebingungan menentukan arah, guru-guru saya yang memberi masukan. Dari situlah saya nanti akan memutuskan mana keputusan yang paling efektif, yang paling minim resiko yang bisa saya ambil. Dan tentunya yang paling penting adalah nilai-nilai agama. Itu sangat itu adalah eksekutor terakhir saya. Jika saya mengambil keputusan, nilai-nilai agama itu yang bisa jadi pegangan yang membuat kita tidak goyah. Bismillah, dengan keputusan yang saya ambil dan tidak menentang segala nilai-nilai agama yang saya yakini, saya bisa yakin maju memutuskan suatu. Ya Allah, ini dari sini banyak sekali pengalaman yang sudah saya terima dari ungkapan dengan selama tadi. Ini dia akhir Bu Eni ya sebagai refleksi untuk tanya jawab kita hari ini. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda selama menjadi kepala sekolah di SDN ini selama 2 tahun tadi ya Bu Eni? Kira-kira apa pengalamannya bisa selama memutuskan masalah di sini? Pengalaman saya bahwa masalah itu tidak terjangkau, datangnya itu tidak tahu kita tanpa diundang, tiba-tiba datang dan kita tidak boleh menunda-nunda. Jadi saat masalah itu datang kita tidak boleh menghindar, sebagai leader kita tidak boleh menghindar atau menunda-nunda. Itu adalah suatu yang fatal menurut saya, harus segera dihadapi. Tapi dalam menghadapinya kita tidak boleh terburu-buru. Walaupun itu menuntut keputusan yang cepat, tapi kita usahakan jangan terburu-buru. Harus berkepala dingin, harus cari fakta-fakta yang relevan. 3 dasar pengambilan keputusan itu kita pegang, yaitu yang pertama kepentingan murid, nilai-nilai keagamaan, nilai kebajikan, dan yang ketiga pertanggungjawaban. Semua keputusan akan kita pertanggungjawabkan kepada yang Maha Kuasa. Setelah itu libatkan partner-partner kita. Jadi supaya keputusan yang akan kita ambil seobjektif mungkin. Dan kembali lagi kita itu kan manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jangan takut mengambil langkah itu, karena kita takut salah. Pastilah keputusan kita sebagai manusia biasa tidak bisa sempurna. Tapi dengan segala pertimbangan tadi, langkah-langkah yang kita ambil tadi itu meminimalisir resiko yang akan kita ambil. Tentunya tidak besar dan tetap berpegangan pada 3 dasar cara pengambilan keputusan tadi. Ya Bu Eni, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Eni, dan saya akan sampai sini. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya ya Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.